Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini bahas latihan soal 7.3 bab kesetimbangan kimia. Ini spesifiknya untuk soal KCKP dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Materi kimia kelas 11 semester 2 biasa diajarkan ini ya. Ada satu soal tapi ada 3 pertanyaan. Jadi langsung aja saya mulai. Oke, cermati teks berikut untuk menjawab soal. Diperoleh data berikut dari reaksi kesetimbangan A gas setimbang 2B gas. Ada 3 ya, suhunya ya, 3 kondisi. Suhu 200 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, dan 400 derajat Celcius. Konsentrasi molar dari A, konsentrasi molar dari B. Nomor 1, hitunglah tetapan kesetimbangan Kc dan juga Kp untuk setiap suhu. Jadi kita mulai dulu untuk yang suhu 200 derajat Celcius. Mencari Kc dulu ya, sorry. Berarti konsentrasi B, pangkatkan koefisien dari B 2, bagi konsentrasi A, koefisiennya 1, jadi pangkat 1. Udah, tinggal langsung aja masukin angka-angkanya. 0,843, yang ini ya, kuadrat dibagi 0,0125. Saya dapat sekitar 56,85 nilai Kc-nya. Lalu langsung aja untuk Kp-nya. Ingat ya, hubungan Kp dengan Kc. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Kp yang ditanya, Kc sudah dapat, R-nya ini tetapan ya 0,082. Sedangkan T ini suhu dalam Kelvin. Delta N ini koef kanan kurang koef kiri. Jadi koefnya si produk dikurang koefnya reaktan. Ini delta N-nya 1 karena koefisien di kanan 2, koefisien di kiri 1. Jadi delta N-nya 2-1. 1. Gitu ya. Jadi untuk yang 200 derajat Celcius kita masukkan rumus ini. Kp sama dengan Kc. Kc-nya langsung aja tadi udah dapat 56,85 kali. Ini R-nya 0,082. T-nya dalam Kelvin 200 derajat Celcius. Ke Kelvin kita tambahkan, ini Celcius tambah 273 ya. 200 tambah 273, 473. Nah ini kali 473. Sebenarnya ini kan dipangkatkan delta N, tapi karena pangkat 1 ya udah. Nggak kita buat pangkatnya juga nggak apa-apa kan. Nah ini saya dapat hitungannya, Saya dapat hitungannya sekitar 2205 nilai Kp pada 200 derajat Celcius atau 473 Kelvin. Untuk yang 300 derajat Celcius atau berarti 573 ya Kelvin. Kc-nya sama caranya, konsentrasi B kuadrat, konsentrasi A. Ini 0,764 kuadrat 0,171. Saya dapat sekitar 3,41 nilai Kc-nya. Nilai Kp-nya sama, perhitungan kayak di atas. Kc-nya dulu 3,41 kali R-nya 0,082 kali T-nya jadi 573 Kelvin ini ya. Dapat sekitar 160. Yang terakhir pada suhu 400 derajat Celcius. Kc sama dengan konsentrasi B kuadrat per konsentrasi A. B-nya 0,724 kuadrat. A-nya 0,25. 0,250 ya. Saya dapat ini sekitar 2,096.
maka KP-nya, KC-nya 2,096 kalikan R-nya 0,082 kali T-nya jadi 673 ya. Saya dapat sekitar 116. Jadi inilah nilai KC dan KP dari masing-masing atau tiap-tiap suhu untuk soal nomor 1. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau suhu naik, nilai KC maupun KP-nya turun. Gitu ya, karena nanti itu dipakai untuk soal kedua. Ingat ya, bahwa kalau suhunya dinaikkan di sini, ternyata nilai KC ataupun KP-nya turun. Ya, nanti akan membantu untuk menjawab soal nomor 2. Sifat exotherm atau endotherm ini tadi reaksinya. Jadi ini, di sini nih delta H-nya negatif atau positif gitu. Ya, tadi kita dapat bahwa suhu naik, ternyata nilai K-nya, baik KC maupun KP-nya, gitu ya, K-nya, C atau KP, malah turun. Gitu ya. Ingat bahwa mencari nilai KC atau KP itu adalah produk dibagi reaktan. Produk itu yang kanan ya, dibagi yang kiri, pangkat koefisien masing-masing. Gitu ya. Nah, karena KP-nya atau KC-nya juga turun ini ya, ketika suhu dinaikkan, berarti kalau diperhatikan dari persamaan ini, nilai KC atau KP akan kecil jika apa? Jika reaktannya banyak. Nyambung ya? Jadi berbanding terbalik kan nilai KC atau KP dengan si reaktannya. Karena KC atau KP pasti produk per reaktan, kanan per kiri. Jadi kalau KC-nya turun atau semakin kecil, atau KP-nya turun atau semakin kecil, maka nilai reaktan atau yang bagian kiri itu dari persamaan reaksinya pasti banyak. Lalu ada satu lagi yang perlu diingat, setiap kenaikan suhu, setiap suhu dinaikkan, pasti akan bergeser ke arah endotherm. Karena endotherm itu butuh kalor. Jadi kalau suhu naik pasti lari ke arah endotherm. Jadi kalau kita hubungkan keduanya ini, ya, maka bisa dipastikan ketika suhu naik, dia lari ke endotherm, dia lari ke sebelah kiri. Jadi bisa dikatakan A setimbang 2B, ketika suhu dinaikkan, dia lari ke kiri. Ya, karena K-nya makin kecil. Berarti yang ke kiri adalah reaksi endotherm. Maka otomatis pasti reaksi yang ke kanan adalah exotherm. Nah, untuk kesetimbangan kimia yang dimasukkan di data delta H itu adalah yang arah kanannya. Jadi A setimbang 2B, delta H-nya negatif, exotherm. Gitu ya. Jadi untuk nomor 2, jawabannya reaksi itu bersifat exotherm. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Terakhir nomor 3, jelaskan pengaruh terhadap kesetimbangan jika suhu diturunkan, tekanan naik, atau dan juga volume diperbesar. Tadi kan kita udah dapat nih ya, A setimbang 2B, reaksi ini bersifat exotherm, delta H negatif. Ingat lagi, yang dikatakan exotherm itu yang ke kanannya. Jadi ke kanan exo, ke kiri endo. Baru ini suhu turun. Suhu turun, ingat aja kalau suhu naik itu kan ke endotherm, karena endotherm itu butuh kalor, gitu ya. Kalau suhu turun pasti ke arah exotherm. Mana yang exotherm? Kanan. Ke kanan atau ke arah produk. Yang kedua, tekanan dinaikkan.
tekanan naik ini itu sama saja dengan menurunkan volume. Volume turun. Nah, volume berbanding lurus dengan yang namanya koefisien reaksi, koefisien Z-nya ya. Kalau volume turun, koefisien lari ke koefisien yang lebih kecil. Mana koefisien kecil? Di kiri ada koefisien 1 di A, di kanan ada koefisien 2 di B. Berarti lebih kecil yang kiri. Maka ini ke kiri, ke reaktan. Ya, jadi bisa juga kalau tekanan naik itu, jadi gini, B dengan A di sini kan koefisien B itu lebih banyak daripada koefisien A ya. Artinya tekanan di kanan itu lebih besar daripada tekanan di kiri. Ya kalau ditambahin lagi tekanan, udah nggak mau pasti ke kanan, karena di kanan udah full of tekanan gitu. Pasti lari ke kiri. Logiknya begitu ya. Terakhir, volume diperbesar atau naik, ini sama aja dengan tekanan diperkecil atau turun. Ya, berarti ke koefisien besar. Mana koefisien besar? Ya yang kanan, berarti dia lari ke kanan nih. Ke arah produk. Oke. Satu soal 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang sedang belajar materi keseimbangan kimia ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.